Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pembelajar. Apakah kalian pernah mengetahui asal-usul tentang Gunung Papandayan? Pasti belum tahu. Pada hari ini, kami dari tim literasi atau Talenta SD Telbaina akan membawakan sebuah dongeng tentang asal-usul Gunung Papandayan. Berikut adalah pemainnya. Perkenalkan, nama saya Poppy Nur Ajija, perwakilan dari tim 1 SD Albaina sebagai Tetua Desa. Perkenalkan, nama saya Luna Saktiani dari perwakilan tim 2 SD Albaina sebagai warga desa. Perkenalkan, saya Helmi Sudiati, perwakilan dari tim 3 SD Albaina berperan sebagai Nijaya Pati. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri, perwakilan dari tim 4 SD Albaina berperan sebagai Nimas Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dendena Kristiani, perwakilan dari tim 5 SD Albaina berperan sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Saya perwakilan dari tim SD Albaina, tim 6 SD Albaina. Saya berperan sebagai narator. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan yang sangat subur, berdiri sebuah gunung yang besar yang tidak memiliki nama. Di kaki gunung tersebut, tanah-tanahnya subur. Tumbuhan banyak pohon-pohon yang tumbuh dengan besar. Sungainya mengalir jernih dan indah. Sungai dan pohon tersebut menjadi sumber mata pencaharian warga-warganya. Mereka mengambil hasil alam hanya sebatas kebutuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali warga yang berubah. Mereka mulai menebang pohon sembarangan, membakar hutan untuk membuka lahan, membuat sungai tercemar banyak sampah. Tetua desa melihat kondisi tersebut. Ia pun memberikan nasihat kepada warga desa. Bagus nih, pakai ini saja. Ayo. Hei warga desa, jangan rakus kepada alam. Hutan dan gunung ini adalah titipan yang harus kita jaga. Apa salahnya kalau menebang lebih banyak pohon? Hutan ini luas dan tidak akan mungkin habis jika hanya karena kami yang tebang. Baiklah, jika kalian tidak mendengarkanku, alam akan menunjukkan perubahannya. Ingat perkataanku, kabut akan datang dan air pun mulai mengering. Kami tidak peduli. Baiklah. Kita lanjutkan saja. Pada suatu malam yang tenang, suasana berubah pecah. Ada suara dentuman yang sangat keras di atas gunung. Suara dentuman itu terus bertalu-talu. Setiap ada dentuman besar, tanah bergetar, jendela berguncang. Semua anak-anak mereka ketakutan. Semakin keras, tanah ini berguncang hebat. Sepertinya gunung ini akan meletus. Dan sepertinya ini tanda bahwa roh-roh gunung itu sedang marah besar pada kita. Bagaimana ini? Takutkan. Tolong! 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 Mas, suara apa itu? Sepertinya gunung ini akan meletus, Mas. Ya, betul. Roh-roh gunung sedang marah. Mas, Sepertinya roh itu sedang mengingatkan kepada kita. Aku akan pergi ke sana. jangan bahaya ini. Tidak. Aku akan pergi ke sana Kok dan bisa mencari saja? tahu dari mana suara ini berasal. Tenang saja. Mas, Aku akan pergi ke sana dan membawa kabar baik untuk kita semua.
Semakin tinggi Nyimas Lingga mendaki gunung, semakin ia melihat kerusakan. Banyak pohon tumbang, sungai tercemar, ada kilatan berwarna merah di atas kawah. Saat Nyimas Lingga memasuki sebuah gua di atas gunung, Nyimas Lingga melihat banyak sekali raksasa yang sedang menempa besi. Setiap pukulannya membuat tanah berguncang. Seorang pemimpin raksasa tersebut, yaitu Nyai Jagapati, melihat kedatangan Nyimas Lingga. Nyai Jagapati pun memerintahkan seluruh raksasa untuk berhenti bekerja. Hai manusia, kenapa kau ada di tempat ini? Ampun Nyai, kedatangan aku ke sini. Aku ingin mengetahui dari mana dentuman ini berasal. Ternyata dari engkau dan para raksasa yang sedang melakukan pandai besi. Aku adalah para pandai besi, penjaga isi bumi. Dahulu gunung ini tenang karena kalian bisa selaras dengan alam. Namun hari ini keserakahan telah membuat dan melukai bumi ini, tanah, gunung dan sungai. Ampun Nyai, saya telah melihat berbagai kerusakan yang ada di gunung ini. Saya sadari kami dan penduduk desa sudah melakukan kesalahan. Suara kemarahan alam. Kalian menebang tanpa menanam kembali. Jika manusia terus merusak, bencana besar akan datang. Ampun raksasa, ampun Nyai. Saya berjanji, saya akan mendatangi penduduk desa dan saya akan menyampaikan untuk menjaga alam ini. Oke, sekarang pulanglah. Katakan kepada penduduk desa agar mereka bisa menjaga alam. Hari ini harus kalian ingat bahwa alam itu bukanlah warisan yang untuk dihabiskan, tetapi itu adalah titipan yang harus kalian jaga. Ini, ambillah bibit pohon dan batu hitam dari kawah sebagai catatan dan janji kalian untuk menjaga bumi. Dan Nyai, saya berjanji, saya akan memberikan bibit pohon ini kepada warga dan kita akan menanam kembali pohon yang indah ini demi gunung yang asli. Terima kasih Nyai. Pulanglah anakku. Keesokan harinya, Nyimas Lingga menceritakan kepada seluruh warga. Para warga merasa malu atas perbuatannya. Sejak saat itu, para warga mulai kembali menjaga bumi. Mereka menanam pohon, membersihkan sungai. Perlahan, udara di gunung menjadi sejuk kembali. Perlahan, suara dentuman juga tidak terdengar lagi. Karena bunyi dentuman itu menyerupai suara besi yang sedang dipandai, akhirnya warga di sekitar menamai gunung tersebut Gunung Papandayan yang berasal dari kata pandai atau besi yang dipukul. Inilah dongeng asal-usul Gunung Papandayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.